Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video tutorial kita kali ini. Kita akan membahas mengenai sharing folder and drive. Oke, jadi kita akan mencoba memanfaatkan salah satu fitur yang disediakan dalam jaringan komputer, yaitu berbagi sumber daya. Nah, istilahnya biasa dikenal dengan istilah sharing. Jadi nanti kita dapat memanfaatkan folder, file yang sudah kita share untuk bisa diakses dari jaringan kita. Oke, untuk itu seperti biasa karena kita melakukan secara virtualisasi dan memanfaatkan jaringan itu juga mau tidak mau harus menggunakan dua mesin, dua komputer. Jadi kita memanfaatkan virtualisasi. Nah, di sini seperti biasa praktek kita, saya jalankan dulu yang virtual yang untuk kliennya, Windows 10-nya. Kita mulai. Nanti untuk komputer yang satunya kita menggunakan Windows yang ada di sini di laptopnya. Jadi kita nanti bisa berandai-andai bahwa yang ini kita anggap sebagai komputer satu, sementara yang di virtual di sini kita nanti akan menganggap sebagai komputer dua. Oke. Nah, untuk melakukan sharing file and folder itu sebetulnya sangat mudah sekali. Intinya yang pertama kedua komputernya sudah bisa terhubung dulu. Oke, kita buktikan dulu, kita cek ulang lagi IP-nya di sini berapa. 192.168.562. Kemudian di komputer hostnya, di komputer satunya kita cek IP-nya 192.168.561. Nah, kita coba cek dulu dari komputer kedua, kita coba ping ke komputer yang satu. Nah, jikalau sudah bisa sukses, kita coba ulang lagi dari komputer satu ping ke komputer yang kedua. Juga sudah sukses. Nah, jika sudah, caranya mudah sekali. Sebetulnya kita akan mencoba akses drive atau folder yang ada pada komputer 2 dari komputer 1. Itu kita buka Explore. Di bagian Quick Access ini, atau kita coba dulu dari sini, Network. Sini cuma ada laptop satu saja, laptop. Jadi penamaan di sini itu nanti juga berhubungan dengan penamaan yang di sini. Penamaan komputernya. Nah, sini komputer name-nya laptop Rashid. Berarti komputer ini namanya laptop Rashid. Grupnya juga seperti itu. Ada. Nah, kalau misalnya ini terlalu panjang, tidak mau repot menunggu, biasanya kita langsung akses IP-nya saja. Kita backslash 192, ini kita ganti kedua. Berarti kita akan mengakses komputer dengan alamat IP 56.2. Kita enter. Kalau muncul seperti ini, enter network credential, nah berarti kita memerlukan pengesahan yang harus ada dari komputer 2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita konfigurasi dulu komputer 2. Kita pilih Open and Network Sharing-nya. Baru kita pilih ini, Change Advanced Sharing. Sebetulnya kalau kita sudah tahu user dan passwordnya, user akunnya apa, itu bisa langsung kita akses. Misalnya nih kita
Coba kita tes dulu, kalau tanpa user password bisa nggak? Nah, kita ketik namanya tadi di sini Windows 10, passwordnya tidak ada. Nah, ini minta permission katanya. Oke lah, kita atur dulu dari sini. Nah, di sini kita pastikan dulu turn on net ini di bagian guest atau public. Ya, file inventory-nya kita aktifkan, turn on, network discovery-nya turn on juga, all networknya. Nah, di sini kita matikan nih, turn off password, seperti itu. Kemudian ini all network, guest, private-nya, tidak ada, sudah, ini saja save change. Kalau sudah disimpan, kita buka lagi di sini, kita coba akses. Masih muncul. Kita coba lihat di sini nama usernya apa sih ini? Oke, kita buat saja dulu dah ya, apa namanya itu, kita buat dulu share drive-nya. Nah, misalnya ini kita ingin men-share foldernya dokumen misalnya. Dokumennya tinggal klik kanan, pilih properties, lalu di bagian sharing, nih kita klik share. Nah, kini kita masukkan everyone. Nah, kita klik add. Everyone-nya nanti statusnya hanya sebagai read saja misalnya, atau read write. Nah, kita coba dulu pakai everyone-nya read. Kita klik share. Kalau sudah, kita tutup. Kita coba akses dari yang sini. Kita cancel, lalu ulangi lagi. Harusnya sudah nggak muncul lagi nih user dan passwordnya. Nah, ini sudah bisa kita akses usernya. Harusnya sudah tidak muncul lagi dari apa namanya itu user passwordnya. Kita coba set ulang. Cek sharingnya. Turn on semua. Sudah ada turn off. Coba kita close. Lalu masuk lagi. Oke, ini sudah tidak ada lagi. User Windows 10 nih, folder dokumennya saja. Nah, sekarang kita tes nih, karena tadi kan statusnya nih di set tadi hanya bisa sebagai apa namanya itu, statusnya hanya read saja. Nah, harusnya kita tidak bisa mengcopy file di sini, tidak bisa mengcopy file ke sini, tapi kita bisa download. Nah, kita coba tes dulu. Misalnya ini saya akan mengkopikan ini ke sini, paste. Nah, tertulis you need permission karena tadi tidak diberikan izin. Nah, jadi tidak bisa mengcopy. Nah, kalau kita izinnya kita berikan sebagai untuk read write-nya, nah kita ubah jadi read write, kita share ulang, dan sekarang kita di sini lihat nih kosong nih, belum ada isinya, kosong. Kita coba akses, try again. Otomatis tercopy. Sekarang kita lihat nah ini juga sudah ada. Nah, seperti itu ya. Ini prinsip dasar untuk sharing file dan folder. Printer juga seperti itu. Printer juga bisa di-share. Jadi dalam satu jaringan nanti kita bisa mengkonfigurasi, misalnya cukup satu printer dalam satu ruangan. Jikalau nanti sudah diakses, terkoneksi semua dalam jaringan, semua akan bisa saling ngeprint dari mana saja. Prinsip dasarnya seperti ini. Ini prinsip dasarnya. Nah, kemudian mungkin nanti akan ada yang bertanya lagi nih, gimana misalnya bisakah kita membuat akses network yang kita share ini menjadi bagian dari drive di sini. Jadi
lebih mudah aksesnya, tidak terganggu, tidak harus cari-cari IP dulu dan segala macam. Nah, itu tinggal kita ulangi lagi dari sini, lalu klik kanan dokumennya, baru kita pilih mapnya di mana nih, drive mapnya. Oke, istilahnya nanti adalah map network drive. Jadi nanti supaya kita nggak perlu lagi akses lewat jaringan. Misalnya kita tutup nih, kita buka explore lagi. Nah, ini kan kita harus masukkan lagi di sini IP-nya segala macam. Nah, kalau dengan metode map nanti kita tidak perlu lagi melakukan itu. Nah, tinggal kita akses, baru ini ada usernya nih, klik kanan. Nah, ini ada nih map network drive. Bisa di sini, bisa juga di sini, terserah map network. Jadi setiap nanti komputer masuk, dia akan otomatis dikonekkan dengan alamat drive-nya Z. Nanti terserah kita mau ganti alamatnya apa. Misalnya pakai yang defaultnya Z, finish. Nanti ini muncul nih di sini nih. Nah, ini. Jadi nanti tinggal klik saja, langsung oh nih sudah muncul di alamat drive Z. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk konfigurasi sharing file dan foldernya sudah cukup seperti ini saja. Ingin dikembangkan yang lain, boleh berimajinasi, berimprovisasi, berusaha mencari tahu. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapatkan, sumber-sumber ilmu. Tinggal di googling saja, dan intinya mau mencoba dan mau mempraktekkan. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.